Perkenalkan, nama saya Sally dengan NPM 2442064. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang ejaan dan tanda baca. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi penjelasan. Baik, jadi pada presentasi kali ini saya mengambil materi dari kelompok 3, yaitu ejaan dan tanda baca. Kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu pengertian ejaan mengutip pendapat ahli. Yang pertama ada menurut Alec dan Ahmad. Menurut Alec dan Ahmad, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Kemudian yang kedua ada menurut Suyanto. Menurut Suyanto, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Kita langsung masuk. Kemudian yang ketiga ada menurut Suyarman dalam Rahayu. Menurut Suyarman, ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, menempatkan tanda-tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkan kata-kata. Kemudian yang keempat, ada menurut Zainal dan Amran. Menurut Zainal dan Amran, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa secara teknis. Yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Kemudian selanjutnya adalah menurut Abdul Chair. Menurut Abdul Chair, ejaan itu tidak lain dari konvensi grafis, perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Nah, jadi itu menurut pendapat ahli mengenai ejaan. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Nah, adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Nah, maksudnya di sini adalah ejaan dan tata bahasa baku menyediakan aturan yang jelas untuk penggunaan. Selanjutnya, kita masuk ke poin ketiga, yaitu periodisasi jenis ejaan di Indonesia sampai ke ejaan yang digunakan sekarang beserta contohnya masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah ejaan Van Ophuijsen. Ciri-ciri dari ejaan ini sendiri itu adalah huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran, dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Soerabaya. Kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya, huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, paja, sajang, dan sebagainya. Kemudian tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamoer, akal, tapa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada ejaan Sewandi. Perbedaan-perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Ophuijsen tadi adalah huruf OE menjadi U seperti pada goero menjadi guru. Kemudian bunyi hamzah dan bentuk dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda kutip ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rajak. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur. Ubur-ubur karena pengulangan kata jadi bisa menggunakan huruf 2. Kemudian awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli ataupun dimakan. Kemudian yang ketiga ada ejaan pembaruan. Nah, ejaan pembaruan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan dari Sewandi. Jadi ejaan ini adalah proses penyempurnaan dari ejaan sebelumnya.
Kemudian yang keempat ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melaju Indonesia atau Melindo sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian yang keempat ada ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Nah, pemerintah ini terus berupaya mengadakan pembaharuan ejaan. Oleh karena itu, pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembimbingan Bahasa mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Kemudian, selanjutnya ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ini pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mengalami perubahan, yakni ada edisi 1 pada tahun 1972 sampai 1987, kemudian edisi kedua yaitu 1987 sampai 2009, dan edisi ketiga 2019 sampai 2015. Nah, kalau pada edisi pertama, ejaan ini diresmikan dalam pidato kenegaraan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-27. Nah, yang kalau untuk perubahannya itu mencakup perubahan huruf, penyerapan huruf, dan penulisan awalan. Kemudian edisi kedua ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Edisi kedua tersebut dicermatkan pada rapat kerja ke-30 Panitia Kerjasama Kebahasaan di Tugu pada tanggal 16 sampai 20 Desember 1990 dan diterima pada sidang ke-30 Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia di Bandar Seri Begawan pada tanggal 4 sampai 6 Maret 1991. Kemudian edisi ketiga pada tanggal 31 Juli 2009 dan perubahan edisi kedua sampai ke edisi ketiga ini adanya penambahan tentang pemakaian huruf kapital, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Kemudian yang ketujuh ada ejaan bahasa Indonesia yaitu 2015 sampai sekarang. Nah, pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia ini masih terus diupayakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia karena ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Itu mungkin adalah penjelasan tentang ejaan. Jadi kita sudah ketahui bahwa ejaan ini telah mengalami beberapa perubahan dan terus dilakukan pembaruan oleh pemerintah. Kemudian kita masuk ke tanda baca. Kita akan membaca baik. Yang pertama itu ada dari Dr. Goris Keraf. Menurut beliau, tanda baca merupakan tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur-unsur suprasemental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. Kemudian ada menurut DRS Abdullah. Menurut DRS Abdullah, tanda baca adalah tanda yang dipakai untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Jadi, menurut DRS Abdullah ini, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca bisa menginformasikan kepada penulis, kepada pembaca dengan maksudnya dengan adanya tanda baca, sang pembaca bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis dengan baik. Nah, kemudian setelah kita membaca dari beberapa kutipan menurut para
pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tanda baca adalah suatu simbol yang ditulis dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami sebuah tulisan. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan yang biasanya tanda baca ini dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Selain untuk menunjukkan tata kata dan struktur pada suatu tulisan, tanda baca juga berfungsi sebagai tanda jeda dan mengatur intonasi saat kita membaca. Jadi, dengan adanya tanda baca dapat mengatur intonasi kita dalam berbicara sehingga orang ini tidak ambigu dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, itu jenis-jenis tanda baca beserta contohnya dalam pemakaian kalimat sesuai fungsinya. Nah, yang pertama ada tanda titik. Titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Bisa diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. Tanda titik juga dipakai di belakang huruf dalam suatu tabel, daftar pustaka, perincian, bagan, atau angka yang menunjukkan waktu serta jumlah. Nah, ini contohnya, ada ibu kota Indonesia saat ini adalah DKI Jakarta, titik. Nah, kita bisa saja mengakhiri kalimat itu atau bisa saja kita menambahkan kalimat baru. Kemudian yang kedua ada tanda koma. Tanda koma seringkali disematkan pada bagian tengah dalam perincian kata, frasa, bilangan, atau sebelum kata penghubung. Koma dapat digunakan pada kata sapaan seperti bu, nak, atau dik, dan memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, contoh penggunaannya itu, pesan ayah saya, kita harus selalu baik kepada orang lain. Nah, jadi agar kita tidak ambigu, kita bisa menggunakan tanda koma pada saat pesan ayah saya. Jika tidak ada koma, jadinya pesan ayah saya kita harus selalu baik kepada orang lain. Jadi tidak ada jeda, sehingga mungkin pendengar atau pembaca akan ambigu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini dipakai untuk memisahkan kalimat sejenis dan setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kemudian yang keempat ada tanda titik dua. Tanda titik dua berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap dan diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan peralatan menulis seperti, nah jadi untuk menjelaskan hal itu diperlukan tanda titik dua seperti pensil, buku, penghapus, dan lainnya. Kemudian narasumber, Marion Maurer. Kemudian kita masuk ke jenis tanda yang kelima, yaitu ada tanda hubung. Tanda hubung mempunyai fungsi dalam memperjelas hubungan, bagian kata, atau suatu ungkapan. Penggunaan tanda hubung bisa untuk menyambung tanggal, bulan, tahun, dan menandai imbuhan. Contoh penggunaan tanda hubung bisa kita lihat, berevolusi. Nah, kata berevolusi dengan berevolusi ini memiliki makna yang berbeda ya. Sehingga untuk memperjelas suatu kalimat, jenis kalimat seperti ini, kita memerlukan tanda hubung. Karena apabila tidak ada tanda hubung, pembaca ini akan bingung berevolusi atau berevolusi. Karena jika tidak disertai dengan tanda hubung, maka kalimat ini akan menjadi suatu kalimat yang sama. Kemudian ada berulang-ulang. Nah, berulang-ulang di sini adalah pengulangan kata, sehingga diperlukan tanda hubung untuk memperjelas suatu kalimat. Kemudian yang keenam ada tanda pisah. Tanda pisah adalah simbol dengan fungsi membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, Senin sampai Jumat, Jakarta ke Bandung, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh ada tanda tanya. Ya, tanda tanya ini digunakan untuk kalimat tanya. Karena jika kita tidak menggunakan tanda tanya pada suatu kalimat, maka
itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Seperti kita ingin bertanya, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Nah, jika tidak ada tanda tanya, orang mungkin akan berpikir bahwa kita sedang memberikan statement atau pernyataan, bukan pertanyaan. Kemudian yang ke-8 ada tanda seru. Fungsi utama tanda seru yaitu mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi kuat. Contohnya, wow, ternyata dia bisa bersikap romantis kepada kekasihnya. Jadi, wow di sini adalah untuk bahwa kita sedang menyatakan kalimat atau kata seruan. Kemudian bayarlah pajak tepat waktu, itu adalah kalimat perintah. Kemudian 7, 9 ada tanda elipsis, itu contohnya kamera siap, silahkan pergi dari sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, seperti ini contohnya. Ya, dia fungsinya adalah untuk menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau kutipan. Kemudian yang ke-10 ada tanda petik. Nah, tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Contohnya, dilarang memberikan tip kepada petugas. Kemudian, atau tanda kutip seperti, ayah berkata, sore ini kita akan pergi jalan-jalan. Jadi, hal yang dikatakan oleh ayah ini diapit oleh tanda petik. Kemudian yang ke-13 ada tanda kurung sikut. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Kemudian ada tanda garis miring. Fungsinya adalah untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi di dalam naskah aslinya. Nah, seperti ini contohnya. Ke-15 ada tanda penyingkat atau apostrof. Nah, ini dipakai saat menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka dalam konteks tertentu. Contohnya, aku selalu dimanja. Jadi kata di sini itu dihilangkan. Jadi langsung selalu dimanja, seperti itu. Kemudian, dari semua materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tanda baca dan ejaan adalah bahwa tanda baca dan ejaan memiliki banyak fungsi dan pendapat para ahli, dan juga memiliki perkembangan dan kesederhanaan dalam penggunaannya. Setiap perbedaan memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Walaupun pendapat para ahli juga berbeda, tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menulis atau berbahasa Indonesia. Semakin kita memahami ejaan dan tanda baca, semakin kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan sempurna, dan juga mengerti bagaimana bahasa di dalam negeri kita, yaitu Indonesia. Baik, dari presentasi yang saya sampaikan, dapat dipahami bahwa tanda baca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berfungsi untuk memperjelas makna kalimat dan mengatur intonasi saat membaca. Penggunaan tanda baca yang tepat dapat mencegah kesalahpahaman seperti perbedaan antara ayo makan nenek dengan ayo makan nenek yang mengubah makna secara signifikan. Selain itu, tanda baca membantu menyusun struktur tulisan, memisahkan ide, dan memberikan jeda yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, tanda baca berperan krusial dalam komunikasi efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.